Macam teringin nak pergi duduk kat Indonesia lama-lama, biar buat kita macam cakapnya puas. Dah makan ke belum, macam tu kan. Kita cakap Melayu lah lembutnya. Kau dah makan belum? Makan lah, sedap ni. Paling macam tu je, tak menekan pun, tak pekat pun. Nak yang medok-medok tu, seronok dengar. Kalau tengok Kedua guys, in Indonesian we say sapam, in English we say security, in Malaysia penunggu maling. Waktu pertama kali aku bawa teman aku dari Indonesia datang ke Malaysia, dia tanya ke aku, "Kak, makanan Arab yang famous di Bukit Bintang tu apa ya? Yang nasi kebuli, nasi kebuli." Aku ngomong sama dia, "Apaan sih nasi kebuli? Apa dia tu nasi kebuli? Nasi kena buli ke?" Rupanya nasi Arab, rupanya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sahabat-sahabatku sehat-sehat walafiat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, ada sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan. Ada seorang wanita dari Malaysia yang juga mungkin dari logat Jawa, mungkin dari bapak dia atau mak dia yang campur kawin dengan orang Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan beliau ini suka dengan bahasa yang berada dekat Indonesia itu bahasa Jawa ya. Wis ngombe ngono yo. Lek aku iki iso ngomong Jawa tapi sitik-sitik ngono. Soalnya Mas Farhan itu, mak Mas Farhan itu Jawa dan bapak Mas Farhan itu Madura. Jadi berpaduan dalam lingkungan Mas Farhan itu kebanyakan pakai bahasa Madura yang paling dekat para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau Jawa Mas Farhan boleh cakap tapi sikit-sikit lah, tak banyak para sahabat dan teman-teman. Dan boleh paham juga lah apa yang mereka cakap kalau bahasa Jawa tu. Tapi kalau Mas Farhan bila bercakap dengan orang yang Jawa, betul-betul Jawa itu, mak dia Jawa, bapak dia Jawa, dia kata Jawa Mas Farhan ni macam apa, macam tak pekat macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman juga penasaran seperti apa videonya yang orang Indonesia yang sudah kawin dengan orang Malaysia dan juga mempunyai anak di Malaysia. Dan di Malaysia itu juga ada kampung Jawa juga Mas Farhan. Juga pernah nengok sebuah seperti apa ya, story-story macam di Malaysia itu memang ada Jawa macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Ini dia videonya. macam teringin nak pergi duduk kat Indonesia lama-lama, biar buat kita macam cakapnya puas. Dah makan ke belum, macam tu kan. Kita cakap Melayu lah lembutnya. Kau dah makan belum? Makan lah, sedap ni. Paling macam tu je, tak menekan pun, tak pekat pun. Nak yang medok-medok tu, seronok dengar. Kalau tengok video-video orang Jawa kan, bestnya dia cakap macam tu, pekat-pekatnya. Tak kira aku orang Malaysia, saya orang Malaysia le. Bapak neng rumah yo, neng kuburan. Orang neng rumah ayam aku, nek urep ne wong ayam. Wah, ibu bapakku urep meneh. Taklah sedih-sedih kalau hari raya. Pak nak takon, raya mana? Raya tak balik kampung ke? Kampung di kampung kuburan lah. Melas. Macam melas lah. Wes pirang tahun yo. Wes tangang tahun. Loh jaluk ngapura. Wes tak apa-apa. Tapi ngam cakap Jawa Sina ni tau. Yelah sebab aku dah biasa dengan bapak aku cakap. Kalau macam tak biasa dengar ke tak biasa cakap kan macam Jawanya macam sekadar sebutan je. Wes mangan macam tu je. Wes mangan dengan dia. Dia ada ngan dia kalau Jawa betul. Jawa tipu-tipu ni ngan dia biasa je. Mangan. Macam ngombe. Kalau Jawa betul ngombe, ada B-nya dipekat-pekat macam tu kan. Kalau Melayu cakap kabare. Kalau Jawa betul kabare. Ba-nya ada besar. Ngomong Jawa apa orang karo anak orang lah, anak raya so Jawa lah. Turunan Jawa ni mbak bahe bien bola bahe bien rapat tok. Orang takon banyak ke Jawa di Malaysia? Banyak sangat Mustafa. Banyak-banyak keturunannya dari Indonesia lah. Jawa kahwin campur. Jadilah penetapan orang Indonesia dan Jawa yang
sudah di Malaysia kan di sini. Seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya tadi percakapan akak-akak yang dari Malaysia, mungkin orang tuanya dia dari Indonesia atau bapaknya atau maknya Mas Farhan kurang tahu ya para sahabat dan teman-teman, dan maaf tadi yang akak cakap itu bapak dia dah tak ada macam itu, dah ada kat kuburan. Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak anda reaction sebuah video ini, dan semoga mak bapak dan akak ini semoga kalau sudah tiada semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, ada sebuah video lagi dan ada sebuah akak-akak juga, dia sering datang ke Indonesia untuk pergi travel, untuk traveling, untuk pergi holiday, mesti datang ke Indonesia. Dan memang tahu sih kenapa datang ke Indonesia, karena mata uang Indonesia itu lebih rendah, kalau mata uang ringgit kan lebih tinggi macam itu para sahabat, dan tentunya lebih berbaloi, lebih jimat duit kalau pergi ke negara yang mata uang penukarannya lebih banyak macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini yang kemarin tuh ada sebuah sahabat katanya datang ke Malaysia dan pergi ke nasi apa itu Damaskus, yang kalau di kampung Mas Farhan memang panggilnya memang nasi apa itu namanya, nasi Arab itu nasi kebuli macam itu para sahabat, memang dipanggilnya nasi kebuli. Memang enak kalau di acara-acara kayak hari Maulud, kayak hari Lebaran, memang mak Mas Farhan kadang buat di atasnya juga ada ayam 1 ekor macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini dia juga penasaran pengen makan, karena kalau di kampung Mas Farhan hanya di acara-acara tertentu yang membuat seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Waktu pertama kali aku bawa teman aku dari Indonesia datang ke Malaysia, dia tanya ke aku, "Kak, makanan Arab yang famous di Bukit Bintang tu apa ya? Yang nasi kebuli, nasi kebuli." Aku ngomong sama dia, "Apaan sih nasi kebuli? Apa dia tu nasi kebuli? Nasi kena buli ke?" Rupanya nasi Arab. Rupanya orang Indonesia ni panggil nasi Arab ni nasi kebuli. Kita orang Malaysia ni barulah pertama kali dengar. Kita pun bawa lah dia pergi makan dekat mana? Dekat Damaskus lah, sebab itu yang paling famous kan dan paling sedap. Jadi dia punya portion pun gadek-gadek. Kita nak suruh orang Indonesia ni makan banyak sikit, sebab dia selalu makan sikit je kat sana, sebab dia kata perut dia kecil. Jadi kita bagi dia makan pizza lah, samosa lah, biar dia kenyang lantak. Itulah nasi kebuli rupanya nasi Arab cuy. Kalau dekat sini, dekat kedai nasi Arab ni, bukan setakat muka macam Rafal Hadi je ada, muka arah-arah handsome banyak kat sini. Sahabat dan teman-teman, videonya ya akak-akak ini bawa teman yang datang pergi holiday juga ke Malaysia. Mungkin mereka datang ke Indonesia dan punya teman, dan mereka datang ke Malaysia juga mau menikmati suasana yang ada di Malaysia, dan juga makan makanan yang ada di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin nasi kebuli itu kalau di kampung Mas Farhan hanya di acara-acara tertentu, mak yang buatlah, hanya warga-warga orang-orang zaman dahulu lah yang boleh buat macam itu. Kalau zaman-zaman now yang macam sekarang ni, malas lah masak hari-hari pun pakai rice cooker, tak pakai masak macam pakai kayu bakar macam dulu itu. Lebih kalau menurut Mas Farhan itu kayu yang dibakar pakai nasi itu ya enak banget para sahabat nasinya. Karena Mas Farhan dulu time kecil itu, kecil-kecil budak-budak tuh memang Mas Farhan sering tak ada rice cooker kan, memang masak macam itu. Dan sama Mas Farhan juga diajarin masak pakai itu kayu itu, memang nasinya lebih enak. Apalagi kalau masak nasi kebuli itu enak banget para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah video para sahabat dan teman-teman, seorang universiti lah, seorang anak-anak dari universiti dari Indonesia, dan bila datang ke Malaysia itu kayak culture shock, dan juga apa ya, kayak motor-motor gede kalau di Indonesia itu harganya jauh lebih murah berbanding di Indonesia katanya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Oke, ini dia videonya. Halo. Halo, Ini siapa namanya nih? nama saya Ferswa. Oh,
Ini orang Indo kan? Orang Indo, Bang. Dari mana? Dari Palembang, Oh, Palembang, kuliah di? di UPM. Oh, ini pakai motor apa nih? Cakep nih. Kayak mocil, Bang. Mocil. Ini berapa? 1000 cc ya? 1000. Oke. Alasannya kenapa ambil CBR 1000 nih di Malaysia? Karena pertama di sini murah. Oke. Murahnya tuh beda berapa jauh sih? Setengahnya. Setengahnya 50%. 50% daripada harga di Indo ya? Iya. Udah gitu soal taxnya gimana? Murah banget. Murah banget ya? Ini cuma bayar itu 165 ringgit. Oke, kalau di Indo udah kayak mobil pajaknya ya? Iya, makanya. Karena kita ada pajak barang mewah. Nah, Benar, di sini nggak ada. nah, terus gimana maintenance-nya, spare part-nya? Susah nggak? banget. Gampang, gampang juga. Senang cari ya. Sekarang cari. Dari import dari Japan pun gampang ya? Gampang banget. Nah, gampang ya. Ini masalah impor gampang banget. Import gampang ya, beda banget ya sama di Indo ya. Beda banget. Terus udah ganti apa aja nih kalau selama lu pegang motor ini? Ganti sih belum ada ya. Belum Tapi ada. kalau beli udah dapat kayak knalpot SC Project. OSC Project, GB Racing ya, slider ya. Iya. Sama ban udah ganti. Ah. Perkorsa. Terus nih helm juga cakep nih, Shark nih. Iya. Ini kalau di sini harganya berapa? Di sini kemarin dapat harganya 2.700. Kalau di Indo dalam ringgit berapa? 3.000 lebih kan pasti. Iya, 3.000 lebih. 3.000 lebih. Tuh, makanya orang kita kalau ke Malaysia pasti suka beli motor atau kereta lah karena emang harganya jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah. Pengalamannya itu loh untuk bisa punya moge di Malaysia belum tentu bisa beli motor yang sama di Indo. Bener. Terus jalannya juga bagus. Jalanan juga bagus. banget. Jalan lebu rayanya, jalan tol ya. Sama masuk. Ah, ah. Tol gratis pula kan. Ya tol kalau lagi ada cuti-cuti, lagi ada liburan pasti gratis ya holiday ya. Cruising di situ. Bisa cruising ya. Oke deh, thank you ya. Oke. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya dari si akak-akak yang peka katanya cakap bahasa Jawa dekat Indonesia itu lebih lembut didengar macam. Tapi menurut Mas Fahan datang ke Malaysia itu dulu memang bila dengar orang bercakap dengan bahasa Melayu tu Mas Fahan teringin nak cepat-cepat pandai lah nak cakap Melayu macam tu lah sahabat. Enak sedap lah, padu gila dah dengar dekat telinga aku macam tu. Rupanya orang Malaysia pun suka dengan bahasa Jawa yang katanya juga pekan, dengannya juga lembut macam tu. Apabila dipanggilkan, adik, dalam ngono kan. Jadi ada apa ya, ada kultur tersendiri lah, ada keistimewaan tersendiri bahasa itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga tadi ada sebuah kakak-kakak yang mempunyai teman dari Indonesia dan mereka datang ke Malaysia dan makan di Damaskus di Bukit Bintang ya, makanan Arab macam itu para sahabat. Dan katanya nasi Arab itu dipanggilnya nasi kebuli. Itu Mas Farhan jadi ingat dulu lah waktu tem budak-budak itu makan nasi kebuli itu para sahabat dan teman-teman. Dan juga apa ya, sebuah video tadi yang abang-abang dari Indonesia itu juga senanglah, happy apabila datang ke Malaysia untuk melanjutkan sekolah di universiti dekat Malaysia, dan juga boleh happy, boleh beli motor, mungkin orang kaya lah ke dekat Malaysia itu boleh beli motor, ataupun dia kerja part time. Aku tak tahu ya para sahabat dan teman, mestinya kalau kuliahnya universitinya lanjut di luar negeri itu mungkin lah orang kaya-kaya para sahabat dan teman-teman. Dan dia katanya dari Halmin dan juga mutu katanya berbanding 50% harga dia para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.